Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Anggiboni dengan NIM 2113010031. Saya dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Kupang. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengasuh Bapak Emmanuel Nong Yongson. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa. Bahasa akan semakin beragam dan bervariasi jika bahasa tersebut digunakan oleh masyarakat banyak. Bahasa Indonesia digunakan oleh semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Variasi atau keberagaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh dalam perkembangan keberagaman bahasa. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan budaya dan letak geografis. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri dalam suatu masyarakat. Anggota masyarakat biasanya terdiri atas berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut berdampak pada variasi penggunaan bahasa oleh masyarakat. Berkaitan dengan variasi bahasa, letak geografis suatu daerah juga akan menentukan variasi bahasa masyarakatnya. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah dan sudah jelas bahwa masyarakat Indonesia dikategorikan masyarakat multibahasawan. Faktor kebudayaan, sifat, dan logat sangat berpengaruh dalam variasi bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari penggunaan berkomunikasi masyarakat yang beragam. Dalam kesehariannya, masyarakat menggunakan bahasa ibu sebagai alat komunikasi dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua yang digunakan dalam situasi resmi. Berdasarkan keanekaragaman tersebut, terdapat fenomena kebahasaan yang sangat unik. Contohnya yaitu bahasa daerah dari Provinsi Aceh ialah bahasa Minangkabau, Sumatera Utara bahasa Batak, Riau bahasa Banjar, Sumatera Barat, Mentawi, Kepulauan Riau bahasa Banjar dan Melayu, Banten bahasa Sunda, Jakarta bahasa Betawi. Kemudian yang berikut ialah ITEK. Ciri-ciri ragam dan variasi bahasa di bidang ITEK yaitu kelugasan dan kecermatan yang menghindari segala kesamaan dan ketaatan, keobjektifan yang sedapat-dapatnya tidak menunjukkan selera perseorangan, penggunaan kata dan kalimat dengan ekonomis agar tidak lebih banyak daripada yang diperlukan. Kemudian contohnya yaitu ungkapan yang perlu dihindari, temuan yang aman bermakna hasil yang sangat menarik, fakta paling mengesankan. Kemudian yang terakhir, sejarah ragam bahasa dan variasi bahasa. Penggunaan bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya di Nusantara merupakan sejarah awal dari bahasa Indonesia. Pada zaman itu, bahasa Melayu menjadi alat komunikasi yang umum dikarenakan bahasa yang satu ini mudah untuk dihafalkan. Buku pelajaran dan kitab Buddha pada saat itu juga sudah mulai ditulis menggunakan bahasa Melayu agar lebih mudah dipelajari dan dipahami. Pada zaman dahulu, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang digunakan oleh para pedagang sebagai alat komunikasi dengan pedagang asing. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang digunakan sebagai transaksi menyeluruh baik pedagang asing maupun sesama pedagang di Nusantara. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media dibagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Artinya, variasi bahasa Indonesia terdapat 2 jenis sesuai dengan media yang digunakan. Untuk media lisan diciptakan melalui pengucapan atau pelafalan. Sedangkan media tulisan diciptakan melalui tulisan
dengan penyusun huruf sebuah kata atau kalimat. Kemudian nomor yang kedua, 5 kaidah dalam konsep kalimat efektif, yaitu yang pertama kesepadanan, yang kedua kelogisan, dan yang ketiga kehematan, keempat keparalelan, dan yang kelima kepaduan. Pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kaidah yang dilanggar adalah kelogisan, karena pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Arti kalimat itu membingungkan, seolah-olah yang berhasil itu pencuri, padahal maksudnya yang berhasil adalah polisi. Untuk memperbaiki kalimat itu, dengan tetap memakai kata berhasil, maka pokok kalimat harus diganti menjadikan kalimat yang aktif, yaitu polisi berhasil menangkap pencuri itu. Jadi, kalimat efektifnya adalah polisi berhasil menangkap pencuri itu. Kemudian yang berikut, Dirgahayu HUT RI ke-74. Kaidah yang dilanggar adalah keparalelan, karena kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat-kalimat. Kalimat Dirgahayu HUT RI ke-74 dapat ditulis Dirgahayu RI ke-74. Jadi, kalimat efektifnya ialah Dirgahayu RI ke-74. Kemudian, pembunuhan dan perampokan itu tergolong sangat kejam. Kaidah yang dilanggarkan adalah kesepadanan, karena perlakuan larangan dan sanksi terhadap norma-norma yang berlaku. Kalimat efektifnya yaitu perampokan dan pembunuhan tergolong sangat kejam. Kemudian yang berikut, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kaidah yang dilanggar adalah kehematan, karena penggunaan kata yang ringkas dan bertele-tele namun tidak mengurangi makna atau informasi. Kalimat Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya dapat ditulis Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Jadi kalimat tersebut ringkas tapi tidak mengurangi maknanya atau informasinya. Jadi kalimat efektifnya yaitu Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Kemudian yang berikut, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kaidah yang dilanggar adalah kesepadanan, karena keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur dipakai. Jadi kalimat efektifnya yaitu pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kemudian yang terakhir, Vian berpukul-pukul dengan bantal. Kaidah yang dilanggar adalah kehematan, karena penggunaan kata yang ringkas dan bertele-tele namun tidak mengurangi makna atau informasi. Kalimat Dian berpukul-pukul dengan bantal dapat ditulis Dian memukul bantal. Kalimat tersebut ringkas dan tidak bertele-tele namun tidak mengurangi makna dan informasinya. Kemudian nomor 3 yang terakhir yaitu pendapat saya sebagai generasi muda terhadap penggunaan istilah-istilah asing. Lengkap peduli implementasi kebenaran dan ketetapan berbahasa Indonesia dan solusi yang solutif atas persoalan ini adalah dimulai dari peningkatan kemampuan berbahasa yang kemudian diharapkan dapat menjadi contoh untuk orang lain. Jika kita melihat ke lapangan, banyak sekali orang atau anak muda yang menggunakan bahasa-bahasa gaul tanpa memperhatikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain sebagai jati diri atau identitas bangsa, fungsi bahasa Indonesia yaitu merupakan lambang kebangsaan nasional dan pemersatu berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia memiliki perkembangan baik ke arah positif maupun ke arah negatif.
Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa atau istilah-istilah asing, dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah asing, padahal pendamaannya dalam bahasa Indonesianya ada, dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar jika menggunakan istilah atau dalam berkomunikasi pada pergaulan sehari-hari. Hal tersebut berdampak pada eksistensi bahasa Indonesia. Generasi milenial ialah masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media dan teknologi digital seperti sekarang ini. Generasi yang hidup di era milenial ini memiliki karakter khas. Sejak di bangku sekolah sudah menggunakan gawai dan menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok. Selalu terhubung dengan internet supaya dapat mengakses hal-hal baru atau sekedar bersosialisasi dalam media sosial. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang miskin, tidak mampu mendukung ilmu pengetahuan yang modern. Pada pihak lain muncul sikap yang mengagung-agungkan bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, anak muda sering menggunakan kata OTW, insecure, dan lain-lain. Dengan demikian, timbul anggapan bahwa mampu berbahasa Inggris atau berbahasa asing merupakan ukuran derajat seseorang. Akhirnya, motivasi untuk belajar menguasai bahasa asing lebih tinggi daripada belajar dan menguasai bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia, yang menjadikan itu sebagai bahasa nasional. Kenyataan adanya efek sosial yang lebih baik bagi orang yang mampu berbahasa asing daripada bahasa Indonesia. Hal ini lebih menurunkan lagi derajat bahasa Indonesia di mata orang awam atau orang luar. Bahasa yang digunakan remaja pada saat ini diantaranya adalah bahasa prokem atau bahasa-bahasa gaul, bahasa asing, dan bahasa daerah umumnya. Bahasa Indonesia tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya, dikarenakan beberapa faktor, antara lain faktor dari luar dan faktor dari dalam. Penggunaan bahasa gaul juga dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah ataupun di tempat umum lainnya, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat bahasa Indonesia bisa saja hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring atau kebanyakan adalah remaja, menjadi agen dalam penyebaran pertukaran bahasa gaul. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul ini akan dilihat dan bisa saja ditiru oleh ribuan remaja lainnya, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya atau sebuah generasi. Kalau generasi kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyong dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan atau identitas bangsa. Dalam kondisi demikian diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar tidak mengikuti bahasa gaul tersebut. Bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan saat berkomunikasi, serta hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul itu.
maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia dianggap kuno di mata remaja, dan juga menurutnya bahasa Indonesia itu lebih rendah. Semakin maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia, dan semakin buruknya kemampuan berbahasa di generasi zaman sekarang, sehingga suatu saat bahasa Indonesia akan hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa-masa yang akan datang. Dengan menggunakan bahasa gaul, remaja akan sulit mengerti pengendalian dan penggunaan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gaul tersebut. Kemudian dari masalah tersebut, solusi yang saya tawarkan di sini adalah meningkatkan minat para remaja agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan tindakan nyata dimulai dari dalam diri sendiri, lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan umum lainnya. Karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan elemen penting untuk perubahan para remaja, agar remaja maupun masyarakat atau anak-anak yang masih di bawah umur dapat meniru untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa menggunakan bahasa gaul. Bahasa Indonesia merupakan bahasa atau alat pemersatu bangsa sebagai identitas bangsa Indonesia dan dari segi lambang kebangsaan nasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.